Hai Belovers, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga apa yang kalian inginkan terkabulkan. Amin. Di sini, Bitun mau cerita film Kung Fu Panda 2 yang disutradarai oleh Jennifer Yu Nelson pada tahun 2011. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita ke ceritanya. Dahulu kala di Tiongkok kuno ada sepasang merak yang menguasai kota Gongmen. Mereka menemukan kembang api yang membawa kemakmuran di kota tersebut. Tapi anak mereka yang bernama Lord Shen malah melihat kekuatan kelam pada kembang api. Dia membuat senjata berbahaya dari api tersebut dan diduga akan membawa kehancuran untuk kota Gongmen. Orang tua Lord Shen yang kebingungan berkonsultasi kepada seorang peramal yang kemudian berkata, jika suatu saat nanti Shen terus berada pada jalan kegelapan, dia akan dikalahkan oleh kesatria panda. Shen yang mengetahui hal itu berusaha mengubah takdirnya dan membantai seluruh panda yang ada di kota, sampai membuat kedua orang tuanya kecewa langsung mengusirnya dari istana. Di suatu hari, terlihat Po yang kini sudah memenuhi mimpinya sebagai kesatria naga yang sedang bersama teman-temannya. Kemudian Po yang bersemangat pergi menemui Sipu untuk meminta tugas mengalahkan para bandit. Tapi saat itu Sipu sedang melatih jurus kedamaian batin. Lalu tiba-tiba Tigris datang dan memberitahu Po jika di desa pemusik kini sedang diserang oleh para bandit. Dengan cepat Po dan para Furious Five segera turun ke desa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat sampai di desa pemusik, terlihat para bandit itu sedang mencuri logam-logam milik warga. Untungnya, dengan keahlian dan kerjasama, Po dan kawan-kawan pun bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi tiba-tiba di pertarungan terakhir, Po kehilangan fokus saat melihat sebuah lambang pada lengan si bandit yang membuat Po mengingat sesuatu hingga membuatnya terpukul. Karena menurutnya ingatan itu ada hubungannya dengan masa lalunya, Po pun pulang menemui ayahnya. Dengan sangat lemah lembut, Po bertanya kepada ayahnya, hingga sang ayah pun jujur jika dulu dia menemukan Po di sebuah keranjang. Karena melihat tingkah panda kecil yang imut, sang ayah pun memutuskan untuk mengadopsi Po, merawatnya dengan penuh kasih sayang, serta memberinya makan yang enak hingga dia tumbuh dengan baik seperti sekarang. Kemudian terlihat Lord Shen kini dia kembali ke kota Gongmen, dan dengan sombongnya menyuruh para master dan juga peramal untuk pergi, karena tempat itu adalah miliknya. Tapi karena para master menolak dan memilih untuk melindungi tempat itu dari kejahatan Shen, pertarungan pun terjadi. Shen yang tidak dapat mengalahkan Master Badak dengan kungfu memilih cara licik, yaitu menggunakan senjata buatannya, hingga Master Badak pun tewas dengan sekali tembakan. Kabar tewasnya Master Badak sampai ke telinga Master Sipu. Awalnya mereka tidak percaya dengan berita itu, karena sebelumnya belum ada yang bisa mengalahkan kungfu Master Badak. Sipu yang tidak ingin kekacauan ini berlanjut, kemudian menyuruh murid-muridnya untuk menghancurkan senjata itu dan membawa Lord Shen ke pengadilan. Sebelum berangkat, Po sempat ragu bagaimana caranya dia bisa mengalahkan Shen, sedangkan Master Badak saja bisa tewas. Sipu pun meyakinkan kesatria naga itu hingga dia dan teman-temannya akhirnya berangkat. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, sulit, dan melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di kota Gongmen. Di istana, Shen meminta peramal sekali lagi untuk meramal takdirnya. Tapi di sini hasilnya tetap sama. Jika Shen tetap hanyut dalam kejahatan, dia akan tetap dikalahkan oleh kesatria panda. Di waktu yang sama, tiba-tiba anak buah Shen melaporkan jika masih ada panda yang tersisa, dan dia sekarang sudah menjadi kesatria naga. Shen yang mendengar itu menjadi semakin murka lalu menyuruh anak buahnya untuk segera membawakan Po ke hadapannya. Terlihat Po dan kawan-kawan mereka sedang berusaha masuk ke kota Gongmen tanpa diketahui oleh para serigala dengan menutup tubuhnya menggunakan barongsai. Di tengah jalan, Po melihat serigala sedang mengajar domba. Di sini, mereka mengalahkan serigala itu dengan cara melahapnya. Tanpa disangka, domba itu memberi informasi jika sekarang Master Oak dan Master Croc, sang legendaris master kungfu, sedang berada di penjara Gongmen. Sontak membuat mereka kaget karena mereka pikir keduanya sudah mati bersama Master Badak. Mengetahui hal tersebut, Po melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi sial, para serigala mengetahuinya. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Tapi berkat keahlian bersembunyi yang hebat, mereka berhasil sampai di penjara.
melawan dua serigala penjaga lalu segera membebaskan Master Oak dan Master Crop. Tapi anehnya mereka menolak ditolong karena tahu mereka pasti akan kalah. Po sudah berusaha keras untuk membawa mereka keluar, tapi semua itu sia-sia. Sampai tiba-tiba para serigala datang dan menyerang mereka. Po dan teman-temannya sudah berusaha untuk melarikan diri, tapi akhirnya mereka malah terkepung dan tertangkap. Para penjaga lalu membawa Po dan kawan-kawan ke hadapan Lord Sen. Di dalam sana, terlihat Lord Sen sudah sangat ketakutan dengan sosok yang diramalkan akan mengalahkannya. Tapi ketika melihat Po yang asli, Lord Sen malah menjadi sombong. Kesombongan Sen semakin terlihat ketika Po dengan cerobohnya menyangka jika benda mirip naga yang ada di hadapannya adalah senjata. Lalu Sen memperlihatkan senjata yang asli. Lord Sen kemudian tertawa keras karena melihat lawannya tidak sepadan. Tidak ingin membuang waktu, Lord Sen menyuruh serigala untuk membunuh Po dan kesatria yang lain. Api sudah menyala, tapi mati kembali. Dinyalain lagi, tapi mati lagi. Ternyata inilah plan B milik Po. Mantis menipu para penjaga dengan memasukkan mantis mainan ke dalam kurungan. Telah mendapat kesempatan, para kesatria pun berusaha untuk merebut senjata, sedangkan Po berhadapan dengan Lord Sen. Namun lagi-lagi Po kembali terganggu dengan simbol. Dia kehilangan fokus dan membuat Sen kabur menuju tempat lain yang sudah disiapkan beberapa senjata. Yang pada akhirnya meriam itu pun ditembakkan ke arah mereka semua. Akibat dari ledakan itu, Po hampir saja celaka. Tapi berkat pertolongan Tigris dan teman-teman, dia selamat. Tapi serangan dari para serigala tidak berhenti di situ. Mereka terus berusaha untuk kabur sambil menghindari serangan sampai berhasil kembali ke penjara Gongmen. Saat akan kembali bertarung, Tigris menolak Po untuk bergabung. Soalnya si Po sedang tidak fokus untuk menjalankan misi. Singkat waktu, para kesatria diam-diam masuk ke dalam markas. Sen yang kala itu sedang bersiap untuk melakukan penyerangan besar-besaran, mereka memiliki ide untuk menghancurkan seluruh markas agar rencana Sen gagal. Tanpa mereka tahu, jika di tempat yang sama ada Po yang diam-diam ikut untuk menjalankan misi. Tapi, gara-gara badan dia yang gendut, Po sedikit mengalami kesulitan. Tapi, dia bisa dengan cepat masuk ke markas lalu berhadapan dengan Lord Sen. Karena terus dihantui oleh simbol yang ada pada ekor Sen, Po menyuruh Sen untuk menceritakan semuanya, semua hal yang dia ingat pada masa lalunya. Sen hanya menjawab jika dia hanya melihat orang tua Po sedang mencapakan Po. Lalu kemudian langsung menyerang Po, yang secara tidak sengaja menggagalkan rencana Tigris dan kawan-kawan. Padahal Tigris dan kawan-kawan sudah berhasil membawa api untuk meledakkan tempat tersebut. Tapi, gara-gara melihat Po, Tigris berusaha keras mematikan api, agar Po tidak terkena efek dari ledakannya. Tanpa melihat teman-temannya yang sedang sibuk di bawah, Po terus berusaha untuk mengalahkan Sen, tapi dia terseret mesin berkali-kali, terkena serangan Sen dan anak buahnya hingga yang terakhir terkena tembakan meriam. Bukan hanya Tigris dan kawan-kawan yang menyangka jika Po sudah tewas, tapi Master Shifu juga merasakan hal yang sama. Namun, keajaiban berpihak pada Po. Dia jatuh ke sungai lalu diselamatkan oleh domba peramal. Ketika sadar, Po terkejut saat melihat ada domba di hadapannya. Tapi, walaupun begitu, dia bisa sembuh bahkan diberitahu tentang hal yang selama ini dipertanyakan oleh Po. Tempat Po sekarang berada adalah desa yang dulu dihuni oleh para panda, termasuk Po dan keluarganya. Sebelum Lord Sen membantai mereka, sedikit demi sedikit Po pun mengingat beberapa hal tentang masa lalunya. Begitu indah dan sangat menyenangkan, tapi kemudian menjadi mengerikan ketika Lord Sen dan para serigala datang membantai mereka semua, termasuk kedua orang tuanya. Karena begitu menyakitkan untuk mengingat seluruh masa lalunya, Po dengan sekuat tenaga menguasai jurus kedamaian batin, dan terlihatlah ketika dulu ibunya berusaha membawa Po lari dan menyembunyikannya di suatu tempat, lalu mengorbankan dirinya sendiri agar Po bisa selamat. Peramal yang tidak tega melihat Po sedih memberikan motivasi, yang intinya kisah hidupmu dulu boleh buruk dan menyedihkan, tapi yang terpenting lihatlah dirimu yang sekarang, dan kembalilah untuk melanjutkan kisah ini. Lalu pilih ingin jadi seperti apa nanti dirimu di masa depan. Po yang sudah mendapatkan kembali semangat dan kepercayaan dirinya, lalu pergi untuk menyelamatkan teman-temannya yang dimana mereka sedang disekap oleh Sen dan anak buahnya. Dengan begitu banyak senjata yang dibawa Sen berencana untuk menghancurkan seluruh kungfu yang ada di Cina.
Tapi baru saja memulai penyerangan, Po datang dari genteng warga. Dia melompat, melepaskan teman-temannya, lalu berusaha melawan para serigala. Di tengah pertarungan tersebut, ternyata Master Hulk, Master Croc, dan Master Zipu datang untuk membantu. Lord Sen yang sudah sangat ketakutan menyuruh anak buahnya untuk menembak Po. Tapi karena posisi Po dekat dengan serigala yang lain, anak buah itu menolak. Geram dengan jawaban si serigala, Sen pun turun tangan. Tanpa pandang bulu, dia menembakkan meriam itu membuat Po dan kawan-kawan terpental ke sungai bersama serigala yang lain. Po yang tidak terima teman-temannya terluka memutuskan untuk berenang, lalu meraih kapal yang terbalik. Kemudian mengendalikan lagi jurus kedamaian batin. Menganggap meriam yang ada di hadapannya hanyalah setetes air yang sangat mudah dia kendalikan. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali Po melakukannya. Melempar balik meriam hingga kapal dan senjata milik Sen hancur lebur. Sen diam melihat semua yang dimilikinya hancur. Sen juga bertanya-tanya kenapa Po bisa berhasil menemukan kedamaian batin. Padahal semua yang dulu Po punya direnggut dengan sadis oleh Sen. Po menjawab dengan santai jika semua luka pasti akan sembuh. Tapi ternyata pernyataan itu tidak berlaku untuk Sen. Dia yang masih belum menerima kekalahan dengan cepat mengajak Po untuk berduel. Pertarungan itu sempat berlangsung sangat sengit, tapi gara-gara kecerobohannya sendiri, Sen tanpa sengaja mematahkan penyangga dan membuat dirinya tertimpa meriam hingga tewas. Lalu pertarungan pun dimenangkan oleh Po dan kawan-kawan. Karena telah berhasil melaksanakan misi, Po pulang ke restoran milik ayahnya. Ayahnya sendiri yang sudah sangat rindu dengan Po pun langsung memeluknya dengan erat. Po sadar telah melakukan kesalahan. Dia pun berkata jika sekarang sudah menemukan jati dirinya. Mereka berdua lalu berpelukan sambil berlinang air mata. Scene berpindah pada sebuah desa. Entah desa apa itu, intinya jauh dari desa Po. Yang sekarang di sana terlihat seekor panda tua. Dia berkata, "Anakku masih hidup." Film pun berakhir.